masuk ke acara sesi 3, topik 3 dengan materi yang nggak kalah menariknya nih. Dengan judul Konstruksi 4.0, seri pertama yang akan dipresentasikan oleh Bapak Profesor Insinyur Iman Satyarno, Magister Ekonomi, Doktor of Philosophy, sebagai Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan Persatuan Insinyur Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara. Tak lupa juga Prof. Sugeng, apa kabar? Dari teman kuliah saya di Teknik Sipil itu dulu runtang-runtung berdua ya. Sekarang kita ketemu lagi di sini. Baik, akan saya share. Saya punya materi ya. Sudah bisa terlihat, Mbak Noha? Ya. Jadi ini presentasi saya tentang construction 4.0 ya. Ini sebenarnya sebagai warning menurut saya atau peringatan bagi seluruh asosiasi ya, baik ATAKI, GAPENSI, HAKI, LPJK dan sebagainya. Karena ke depan ini sudah mulai merambah ya teknologi construction 4.0, di mana kita tidak lagi berbicara tentang keahlian seseorang, ya, keahlian para ahli, tapi karena semua sudah diatur oleh robot dan sistem internet ya. Kemungkinan suatu ketika juga sudah tidak ada lagi kantor-kantor ya, karena semua sudah dilakukan secara seperti sekarang ini work from home, jadi semua remote semua ya. Pengalaman ini misalnya sekarang saya sedang ada kerjaan dengan Jepang juga, yang Jepang ya di Jepang, kita di sini ya konsultasi seperti biasa ya. Nah ini mungkin akan kita perkenalkan dulu di seri pertama ini tentang construction 4.0, yaitu industri konstruksi yang menggunakan sistem konstruksi ya, sistem. Nah di mana peran digital dari proyek itu sangat penting. Jadi bukan lagi sistem dokumen tertulis ya dan lain-lain, semua serba digital ya. Nah, apa tanda-tandanya? Dulu kita kalau menggambar di kertas itu kan 2 dimensi. Kemudian ada gambar 3 dimensi. Sekarang ini di construction 4.0 itu gambar sudah 5 dimensi ya. 5 dimensi. Nah, dimensi 3 itu kan kalau kita gambar objek bangunan kan 3 dimensi. Tapi di gambar yang sama itu sudah ada objek dimensi keempat yaitu schedulingnya, dan dimensi kelima ada cost material estimatornya sekalian. Jadi kalau saya punya gambar, saya potong gambarnya sekian langsung keluar nanti. Ini kalau ini saya buang, pekerjaannya tinggal sekian hari, harganya tinggal sekian dan sebagainya. Ya. Nah ini adalah di construction 4.0. Kemudian semua dikerjakan secara internet. Pakai artificial intelligence, ya, cloud and computing, wireless, manufacturing, robotik dan robotik. Nah, untuk itu kita beli, untuk ada gambaran sampai ke 4.0 ini kita beri dulu gambaran ya. Misalnya alat bantu ya, alat bantu dari konstruksi 1.0 sampai 4.0. Di 1.0 dulu itu komputer dikembangkan seperti ini Pak. Ini satu komputer namanya ya. Bayangkan satu ruangan untuk menghitung ya. Jadi seperti ini. Kemudian dengan perkembangan zaman diperkecil menjadi PC, diperkecil lagi menjadi laptop, dan sekarang diperkecil lagi menjadi handphone saja. Saya bisa running SAP 2000 dari handphone ya. Nah, saya punya program tidak perlu di handphone saya. Jadi runningnya saya di Berkeley University sana yang punyanya SAP asli di Amerika. Jadi saya hanya ngubungin aja lewat sini, kemudian kita
beli account-nya untuk ngontak, kita running, nah nanti hasilnya kita ambil. Ya. Nah jadi sekarang dengan hanya sebatas dengan sebuah handphone aja kita bisa running AutoCAD, SAP dan sebagainya. Kemudian perkembangan dunia konstruksi, alat penyimpan data. Kalau alat penyimpan yang paling tradisional kan kertas kalkir ya. Dulu saya dengan Pak Sugeng kemana-mana bawa kalkir ya, di punggung itu ya. Nah, kemudian itu dirubah menjadi disimpan di disket ya. Nah di disket ini kapasitasnya di 360 kilobyte sampai 144 megabyte saja. Kemudian berkembang menjadi CD ya dengan sampai 17 GB, berkembang menjadi flash disk ya sampai sekian terabyte. Nah, sekarang alatnya tidak ada ya, tidak ada. Karena kita simpan di awan. Bapak-bapak mungkin sekarang merasakan nyimpen data itu tidak ada di kita, tidak ada flash disk-nya, tidak ada apa-apa ya. Kita katakan misalnya dengan Google Drive ya, Google Drive dan sebagainya. Nah, nanti sehingga suatu kantor itu tidak ada lagi perlu komputer dan sebagainya. Jadi hanya cukup notebook, handphone begitu untuk link-link, nanti semuanya di running dan sebagainya. Nah, masing-masing bisa dikerjakan di rumah saja, tidak perlu satu kantor, karena kita bisa saling koneksi lewat barang yang tidak tidak ada wujudnya ya, tidak wujudnya. Sekarang ini kalau saya misalnya diberi pekerjaan oleh Pak Sugeng, dia tinggal ngirim saja lewat email atau WA, saya kerjakan, kemudian hasilnya saya kirim kembali ke Pak Sugeng, nanti duitnya ditransfer lewat Pak Sugeng. Jadi tidak ada kontak, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, kemudian misalnya desain di dunia konstruksi. Nah, untuk 1.0 ini saya kira bapak-bapak yang lama ini masih mengenal seperti ini ya. Ini gambar kalkir. Dulu ingat tugas menggambar kalkir, sudah gambar ada yang keliru ya, sedikit gitu, waduh harus ganti semua, main kerik, main sampai tidak tidur semalam ya. Saya dengan Pak Sugeng itu sering tidak tidur kalau mengganti gambar ya. Nah ini sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kantor Bapak masih pakai kalkir berarti masih 1.0 ya. Kemudian diganti dengan AutoCAD ya. AutoCAD sekarang sudah canggih ya, sama bisa baru 3 dimensi. Tapi ini masih mungkin tergolong 2.0. Karena apa? Karena gambar ini hanya gambar aja, hanya untuk dilihat saja ya, tidak bisa untuk apa-apa. Ya. Jadi hanya untuk menggambar, tidak ada fungsinya yang lain. Nah, maju ke 3.0, sekarang ini seperti SAP, etap dan sebagainya sudah 3.0. Karena sebenarnya dia selain menggambar, juga menghitung, juga mendesain. Ya. Jadi satu paket saja beli satu software, dia sudah bisa menggambar, menghitung, mendesain. Nah, coba kalau kita lihat dia di gambar itu kan ada koneksinya dengan dengan file DWG ya, Bapak itu sangat hafal, itu adalah AutoCAD. Kemudian juga di dalamnya ada desain. Bapak Ibu punya rangka beton dari beton bertulang atau dari mendesain, bisa menganalisis dulu ya dengan beban gempa dan sebagainya. Kemudian bisa mendesain ya mau pakai beton, pakai baja dan sebagainya. Nah sekarang ini kayak suatu alat memasukkan kemudian bisa menghitung. Nah yang terbaru ini adalah 4.0 ya. Itu disebut dengan istilah BIM sekarang ya, terkenal. Bisa Building Information Management ya. Di mana kita bisa menggambar di awal dan langsung konstruksi ya. Jadi gambarnya itu bisa mengkonstruksi sendiri. Sorry, kok terbuka ya. Jadi menggambar, tapi langsung konstruksinya kita lihat dulu. Jadi sebelum bangunannya jadi, kita bisa melihat konstruksinya secara real.
Ini disebut dengan virtual design and construction. Nah, di sini Bapak Ibu kalau masih belum puas, ya ganti ini, ganti itu dan sebagainya, masih mudah. Mungkin ada gambarannya seperti ini untuk software yang baru itu. Nah, masing-masing akses ke software ini, ya. Jadi, ada desainer akses ke situ, arsiteknya akses ke situ, mechanical engineering-nya akses ke situ, bahkan sampai menkonnya juga sudah bisa akses ke situ. Ya. Nah, sehingga terjadi koordinasi dalam satu software. Jadi arsitek silahkan menggambar arsitek, struktur silahkan menggambar struktur, nanti digabung. Ya, digabung. Nah, kalau ada yang tidak cocok, nanti bisa ketahuan. Ya. Misalnya arsitek inginnya tata letak kursinya seperti ini, mejanya seperti ini, tapi ada kolomnya struktur di sini ya. Nah, kalau orang arsitek bilang ini kolomnya dipindah nih ya, orang struktur pindah kolomnya hilang. Ya. Tapi dia ngitung lagi apakah bangunannya masih oke atau tidak. Ya, jadi kita bisa lihat di sini untuk menghindari clash antara keinginan arsitek dengan keinginan struktur ya, misalnya. Nah, ini disebut dengan artificial karena kita bisa lihat strukturnya. Mungkin antara struktur dengan ME ya. Jadi mechanical electrical itu punya banyak pipa, apalagi untuk desain rumah sakit, Bapak Ibu mungkin sudah pernah, itu pipanya banyak sekali. Nah, apakah ada clash atau tidak sudah bisa terlihat terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang tidak cocok, bisa terlihat. Ini sebagai contoh, kita lihat seperti ini. Ini tim struktur menggambar plat betonnya, tulangannya, dan sebagainya, dan memberi lubang untuk mechanical electrical. Nah, di tempat lain, bisa di lain provinsi, bisa di lain negara, ya, bisa strukturnya di Indonesia, ME-nya di Jepang atau di Korea, terserah. Ya. Di sana gambar, aksesnya masuk ke satu software yang sama. Oh, ternyata clash. Ya. Jadi lubangnya disiapkan oleh struktur di sini, tetapi pipa-pipanya ditaruh di sini oleh langsung ketahuan. Ya. Nah, dengan demikian kemudian harus dibenarkan sehingga terjadi pembenaran. Ya. Nah, ini yang keunggulan dari virtual design and construction itu seperti itu. Jadi ributnya di software, bukan ributnya di lapangan. Kalau kita kan ribut di lapangan, waduh ini begitu dipasang daknya ternyata kok di bawah, daknya dipasang di bawah kena kepala ya. Jadi ini tidak bisa terjadi di 4.0. Kemudian sebenarnya apa yang akan terpasang itu sudah ada di softwarenya. Ini kita misalnya ada alat-alat mechanical electrical yang harus terpasang, yang dipegang oleh Bapak ini adalah desainnya. Jadi untuk lihat, ya gampang, lihat saja ke lapangan, apakah yang tergambar dengan itu sudah ada atau belum. Jadi ini sangat modern ke depan. Ya. Nah, kemudian juga di lapangan, ya konstruksinya sudah sampai seberapa, juga terrekod di software ini. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa antara apa yang ada di keinginan oleh arsitek, struktur, ME, maupun Menkon sudah jadi satu. Ya. Nah, di dalamnya pun sudah tersedia, jadi kalau ini sudah terpasang sekian, ini harga yang terpasang sudah berapa, kemajuannya sudah berapa. Jadi kalau Bapak-Bapak ingat ya, kalau prestasi itu kan dengan kurva S ya. Sekarang kurva S plus gambar real bangunannya sudah bisa dilihat. 3 dimensi bisa kita masuk. Nah, nanti juga ada yang mau ngecor sebagian mana juga tersedia seperti apa. Ya. Nah, itu adalah dalam bidang softwarenya. Sekarang bahan. Nah, tadi Pak Sugeng sudah menjelaskan tentang bahan. Nanti Pak Sugeng bisa lihat ini masuk di 1.0, 2.0, 3.0 Pak Sugengnya sampai 4.0 ya. Ini karena perkembangannya sekarang itu mutu bahan itu
yang awalnya normal, kemudian tinggi, sangat tinggi, sekarang sudah mencapai ultra tinggi. Ya. Walaupun mungkin untuk ultra tinggi ini pemakaian di lapangan belum ada, tapi kalau sangat tinggi sudah bisa kita lakukan di lapangan dengan mudah. Ya. Nah, mungkin sebagai gambaran seperti ini. Ya. Jadi kalau 1.0 sampai 2.0 itu mungkin kuat tekannya antara 20 MPa sampai 40 MPa dulu, zaman-zaman dulu. Nah, ini hanya pure air, semen, agregat halus, agregat kasar saja. Ya. Ordinary performance concrete. Ya. Mungkin K225 sampai K40 kalau orang lapangan punya bahasa, kalau orang sekarang yang SNI pakai MPa itu 20 sampai 40 MPa. Ya. Nah, kemudian naik 3.0 itu sudah memakai admixture, ya, admixture itu kuat tekannya bisa sampai 100 MPa. Ya, ini di lab kita juga sudah bisa membuat sampai 100 MPa atau K1000, ya, K1000. Jadi antara K55 sampai K1000. Nah, ke depan ini direncanakan akan mungkin sampai ultra, ya, ultra high itu 150 MPa betulnya sampai 300, ya. Jadi sekuat baja. Ya, jadi mungkin K1700 sampai K3500, ya. 500. Nah, ini untuk apa? Untuk apa? Jadi keperluan ini itu karena bangunan itu makin lama makin tinggi, ya. Kalau dulu 20 lantai sudah tinggi, sekarang 100 lantai aja belum tinggi. Ya. Jadi karena makin tinggi, untuk menghemat ukuran kolom dan dari beton, maka dibuat beton mutu tinggi hampir setara dengan baja. Nah, cuman ini bahannya ini yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalau dari teori beton itu gampang. Agregat itu kan yang paling kasar, agregat kasar. Ada lubangnya, sela-selanya. Sela-selanya diisi pasir. Ya, sela-sela pasir diisi semen. Sela-sela semen diisi filler. Sela-sela filler diisi nano. Jadi sampai menggunakan nanomaterial. Nanomaterial dan juga menggunakan fiber. Jadi ini mungkin bisa dikejar sampai ke 3.500. Ya, walaupun ini masih teori, tapi beberapa jurnal sudah bisa mengeluarkan sampai seperti ini. Nah, tentu saja ini tantangan dunia kita ke depan yang harus kita hadapi. Ya, mau tidak mau, menurut bayangan saya, kita akan juga sampai seperti ini. Kemudian pelaksanaan di dunia konstruksi. Ya. Jadi pelaksanaan dunia konstruksi itu yang dulu itu kan terkenal dengan kas in situ, ya, atau cor di tempat. Mungkin kita bisa anggap itu sebagai 1.0. Kemudian meningkat menjadi 2.0, yaitu precast. Cuman yang di precast itu hanya struktur sama arsitektural. Biasanya struktur itu kolom dan baloknya, arsitektural dindingnya. Nah, sekarang sudah terkenal dengan namanya sistem modular. Ya, install komponen, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal jadi satu, diangkat ke atas, diinstal. Ya, sistem modular. Nah, ini tentunya ini tantangan bagi dunia konstruksi kita, terutama dunia pelaksana konstruksi. Nah, yang terakhir ini yang sedang berkembang, ini namanya 3D construction printing. Jadi dikerjakan dengan robot, dengan program komputer. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang di rumah ada printer, ya, punya laptop, nah, yang dicetak itu adalah gambar. Tapi ke depan yang dicetak itu rumah, ya, jadi rumah. Ya, jadi dicetak itu bukan lagi gambar, tapi langsung mencetak atau di print fisiknya, ya. Jadi mungkin kalau kita punya AutoCAD, ya, kita gambar dulu,
kemudian kita print berupa gambar. Tapi sekarang dari gambar AutoCAD-nya yang di-print langsung ke bentuk fisiknya, ya, bentuk fisiknya. Nah, mungkin kita beri gambaran sekilas, ya, seperti ini. Jadi ini teknologi 4.0, Bapak Ibu, ya. Kita lihat ini sangat tidak efisien, ya, sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat berapa ton, ya, baja tulangan yang terpotong, yang terbuang, ya. Padahal Bapak Ibu, mungkin kita semua kalau konstruksi kan kita beli kan dalam kilo, ya. Dalam kilo. Nah, tapi dalam dunia konstruksi seperti ini, ya, banyak terbuang, kayu-kayu di belakang, bekas cor-coran ini akan dibuang, ya, karena tidak terpakai. Maka ini kemungkinan ke depan ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, mengingat keterbatasan sumber daya alam, ya. Kalau dulu mungkin masih banyak sekarang, tapi mungkin ke depan ini semakin minimnya sumber daya alam, maka kita tidak perlu lagi melakukan cor di tempat seperti ini. Kemudian berkembang menjadi sistem precast, ya. Ini sudah lebih baik karena cetakannya dibuat di pabrik bisa pakai berkali-kali, tidak ada yang dibuang. Nah, datang ke lapangan sudah bersih, ya. Kemudian tinggal dipakai crane, diinstal, ya. Kemudian bisa jadi bangunan. Nah, ini sistem full precast, ya. Jadi tidak ada yang dicor di tempat, semuanya full precast, tinggal disusun. Nah, namun sekarang sistem modular, ya, modular. Sistem modular ini yang dibawa ke atas ini yang kita lihat pakai crane itu bukan hanya bagian struktur, ya, tapi ya strukturnya, arsitekturalnya, mekanikalnya, ya, elektrikalnya sudah dibawa ke atas sekalian, ya, dibuat sekalian. Nah, sehingga ini membuat sangat cepat. Nah, di Cina itu ada namanya Board Sustainable Building Co. Ltd. Itu dia memecahkan rekor dunia luar biasa, ya. Di tahun 2010 dia bisa membuat gedung 15 lantai hanya 2 hari. Tentu ini tantangan berat bagi kita, ya. Kemudian di 2011 merancang gedung 30 lantai hanya 15 hari membuatnya, ya, membuatnya. Kemudian 2014 17 lantai hanya 2 hari. Dan terakhir 2015 sampai sekarang belum ada update-nya lagi, itu 57 lantai 19 hari. Nah, tentu ini tantangan ke depan bagi pelaksanaan konstruksi di Indonesia, ya. Dengan sistem modul ini saya cuplikan dari YouTube, ya, gambar-gambarnya. Kemudian YouTube itu saya frame satu persatu, saya lihat seperti apa teknologinya kok bisa membuat bangunan 57 lantai dalam 19 hari. Nah, tentu di sini sangat singkat, semuanya sudah teratur dengan computerized, mana yang disusun duluan dan sebagainya, sangat teliti, ya. Jadi mereka ini awal-awalnya membuat fondasi, ya, dengan susunan seperti itu, kemudian mulai menginstal kolomnya. Nah, kemudian ternyata dia menggunakan sistem dari baja. Jadi sekali angkat itu 4 lantai, ya, sekali angkat 4 lantai. Jadi kita lihat ada 4 lantai kolom yang dipecah-pecah dalam segmen-segmen seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat itu segmen cara ngaturnya, jadi pasang kiri kanan, yang tengah pasang muter pas masuk, kemudian dikunci. Ya, tidak heran kalau dia bisa menginstal 3 hari 4 dalam 1 hari 4 lantai, ya. Jadi karena 1 kali masang terpasang 4 lantai. Ya. Kemudian setelah itu tinggal dikunci modul-modulnya ini, ya. Kemudian sudah jadi 4 lantai. Jadi datang di lapangan, modal bajanya dipasang, dikunci 4 lantai. Kemudian dengan cara yang sama, ada workshop konstruksi, ada workshop arsitektural dan mekanikal elektrikal.
Di workshop ini dibuat modul-modul lantai yang sudah dipersiapkan. Di dalamnya sudah ada mechanical, electrical, ya sudah ada arilan-arilan AC dan sebagainya, elektrikalnya sudah terpasang, ya. Ini satu modul, kemudian dipindah, diangkat, dipersiapkan ini di atasnya. Jadi di atas lantai adalah untuk lantai atas, bagian bawahnya adalah plafon lantai bawah. Nah, di atasnya sudah ada dinding-dinding dan keperluan untuk memasang. Jadi ketika dia ngangkat satu modul ini, ya berarti ngangkat satu kamar ya. Nanti tinggal dipasang seperti ini. Diangkat seperti ini, kemudian diangkat ke atas, ya. Kemudian diturunkan di mana sudah tersedia tempat yang akan digunakan. Kemudian diturunkan, kemudian dipasang. Nah, setelah dipasang, kita lihat sudah persiap ini alat-alat untuk arsitektur dan sebagainya. Hingga kemudian dia tinggal memasang bagian-bagiannya. Nah, bagian atas tadi berupa plafon, bagian atasnya berupa lantai. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang diangkat kok cuman struktur ya, kok tidak pernah ngangkat arsitektural dindingnya ini ya. Ya karena memang bagian dinding luarnya dan dalamnya sudah diangkat bareng tadi sama modul lantainya. Jadi yang diangkat itu selalu hanya bagian strukturnya aja. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4 lantai ya diangkat. Nah, nanti tim pemasang membongkar muatan tadi yang berupa arsitektur, diangkat saja sama orang di atas, keluar, ya, kemudian ditutup, selesai. Ya, itu seterusnya ya. Jadi maka ini bisa berjalan sangat cepat. Nah, sehingga jadilah gedung ini dibuat 57 lantai hanya 19 hari. Ya. 19 hari. Nah, gedungnya sudah jadi 19 hari. Bisa kita bayangkan betapa cepatnya gedung ini dibuat. Nah, kemudian yang sekarang ini nampaknya sudah mulai mengarah ke 3D printing. Nah, kalau 3D printing ini teknologinya, jadi tidak ada orang juga tidak apa-apa, jadi tinggal kita buat program gitu, itu ditinggal dia ngerja sendiri juga tidak apa-apa. Ya. Asal sudah persiapkan bahannya, nanti dia ngeprint sendiri. Sama kalau kita ngeprint gambar kan kita tinggal saja ya, dia mengerjakan sendiri. Nah, 3D printing ini sekarang sudah mulai populer juga, jadi mengerjakan lapis demi lapis ya oleh alat printernya ini ya. Kemudian seperti ini ya. Ya, jadi di print sedikit demi sedikit kemudian sudah jadi ya. Nah, ini kalau ini kan berarti sangat bersih sekali ya dan tidak ada waste ya, tidak ada sisa. Nah, konon katanya ini bisa ke depan ini bisa kalau sekarang ada GoFood, besok ada GoHouse ya. Jadi ada di laptop di handphone kita udah ada gambar rumahnya. Kita klik itu, kita kirim, nanti timnya datang, taruh alatnya di printer, selesai bayar dia pulang. Jadi kira-kira seperti itu untuk konstruksi ke depan ya. Nah, ini hasilnya yang di dalam untuk hasil printernya ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kemudian memang tadi yang berikutnya ini di kita ini kan sekarang ada masalah pelatihan tukang dan sebagainya, buat tidak lurus dan ada yang ahli atau tidak. Nah, waktu mendatang ini kemungkinan akan digantikan oleh robotik ya. Jadi tukang ini akan diganti oleh robot ya. Kemudian
tukang pemasang kayu sudah digantikan juga oleh robot. Jadi robot yang memasang kayunya dan sebagainya. Karena ini perkembangan dunia digital, ya, dengan programmer dia bisa menggerakkan robot untuk membuat ini. Kemudian yang mungkin yang paling krusial dalam dunia konstruksi itu masalah pengelasan, ya. Ini kan pengelasan itu kan harus bersertifikat dan sebagainya. Nah, karena kalau salah mengelas ini sangat berbahaya. Nah, ke depan ini akan diganti oleh robot, ya. Oleh robot juga. Jadi dunia konstruksi akan diganti oleh robot seperti ini. Nah, mungkin akan saya perlihatkan dulu satu film saja atau beberapa. Ya. Ya, misalnya ini yang sudah terlihat, Mbak Nuha, filmnya terlihat? Ya. Belum Bapak filmnya. Ya, sudah terlihat, Mbak Nuha? Ya. Jadi itu yang selanjutnya mungkin kita satu lagi film, ya, yang tadi kita lihat. Sudah kelihatan, Mbak Noah? Belum Bapak untuk yang selanjutnya. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, sudah Bapak. Oke. Jadi ini tadi yang saya bilang tadi, pemasangan bata yang sudah secara robotik, ya. Ya. Ya, mungkin saya kira untuk robotiknya sampai di situ, ya. Jadi ini apa namanya, kemajuan di kita seperti itu, ya.
Sorry, sebentar ya. Ya, mohon maaf Bapak tadi sudah terlihat Mbak Novi, Mbak Noah. Tadi ketutup, mohon maaf ya. Ya, jadi kita lihat dengan construction 4.0 ini, walaupun ada pandemi COVID, kelihatannya tidak akan terhalang ya. Karena di COVID itu diinginkan online, sedangkan di construction 4.0 itu Internet of Things. Kalau di COVID diinginkan physical distancing, ya orang jangan dekat-dekat. Di 4.0 ini pakai robot. Kemudian kalau di COVID ada masker ya, di sana pakai password ya, supaya tidak bisa masuk pakai password. Ya. Kemudian di sana ada work from home, di dunia 4.0 ini work from cloud. Jadi semuanya dari cloud. Ya. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Bapak Prof. Iman. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Didi Setia. Pagi Bapak, apakah penggunaan BIM bisa diaplikasikan dengan perencanaan tata ruang atau dalam aplikasinya ada tersendiri? Mungkin karena saya di bidang struktur saja, saya rasa bisa ya, ada tata ruang yang menyatu. Nah, mungkin untuk itu nanti mohon panitia mengundang dari arsitektur ya, mestinya yang ahli tata ruangnya. Nanti mereka juga akan menampilkan apa yang pertanyaan dimaksud. Ya. Jadi karena mungkin bangunan itu kan banyak, mungkin menatanya seperti apa, ya silakan. Ya. Baik Bapak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Prof. Iman, BIM sangat bagus untuk perencanaan yang baik sebelum pelaksanaan. Bagaimana sosialisasi dan pelatihan atau workshop kepada dunia konstruksi, Prof? Terima kasih. Iya, ya. Silakan nanti kebetulan saya kan hanya introduction di sini ya. Ada ahlinya yang ambil S3 di bidang BIM. Ya. Nah, monggo kalau mau pelatihan di Gajah Mada sudah 2 kali atau berapa kali melakukan pelatihan ya. Nah, waktu itu kita menggunakan Tekla kalau tidak salah. Jadi kan ada Tekla, ada Revit dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya diperlukan untuk presentasi di seri berikutnya khusus BIM ya, khusus BIM, monggo nanti di UGM bisa membantu yang khusus bidang BIM ini. Ya, baik Bapak. Ini ada lagi pertanyaan dari Devi Syahputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Imam, izin bertanya, apakah di Indonesia sudah ada diterapkan konstruksi 4.0? Jika belum, kendala apa yang membuat Indonesia belum menggunakan konstruksi 4.0, Bapak? Sekian dan terima kasih. Ya, begini, karena teknologi kalau semi 4.0 ini sudah ada, tapi untuk 4.0 itu memang dibutuhkan sangat sangat teknologi tinggi ya. Nah ini ada bisa lihat ini kita mencoba membuat 3D printing ya, 3D printing.
di satu tempat ya, tapi ini harus ada ahli IT-nya, ahli mekanikalnya, ahli controllingnya dan sebagainya. Nah, ini teknologinya masih sangat ribet ya. Jadi kita memang ke depan tapi mau tidak mau harus siap ya, harus siap. Karena sebagaimana dulu pengusaha wartel mungkin tidak siap kan dengan adanya kedatangan handphone. Dulu pengusaha GPS kan tidak siap, nah, sekarang sudah ada. Nah untuk itu ini kita kerjasama dengan anak-anak muda ya yang punya pikiran untuk mempersiapkan kalau datang kita juga sudah siap. Nah kalau penggunaan BIM saya kira beberapa karya besar di Indonesia sudah mulai menggunakan. Nah cuman kalau bisa jadi 4.0 itu kalau sudah ada robotnya. Jadi kalau sudah pakai BIM tapi belum pakai robot masih dikatakan belum full 4.0. Nah, mungkin yang masih sulit kita ada robotiknya. Tapi yang tadi saya gambar tadi itu karya anak bangsa juga bisa yang membuat ya. Terus terang kalau ada lomba robot Indonesia juga tidak kalah ya, sering juara satu. Nah, bagaimana ini kita memanfaatkan mereka untuk di dunia konstruksi. Oh, iya Bapak. Ini ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum Prof. Iman. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi RI 4.0 di bidang konstruksi di Indonesia, terutama untuk para insinyur dan pelaku jakon? Terima kasih. Ya, jadi ini kan ke depan ini memang ada dari tingkat ahli pun sampai ke bawah ini ada penggantinya ya. Kalau tingkat bawah tukang diganti robot, tingkat ahli diganti artificial intelligence ya. Dia bisa menghitung sendiri, bisa mencari, mendesain sendiri, cari komunikasi sendiri. Nah, memang cara menghadapinya ini yang agak sulit karena tadi saya menggambarkan kertas kalkir kan juru gambar atau dulu kan dirubah menjadi AutoCAD. Ya tidak ada yang siap waktu itu, tapi nyatanya terganti sendiri gitu ya, sesuai dengan adanya zaman AutoCAD. Nah sekarang zaman AutoCAD sudah terganti misalnya dengan sub etap yang sudah bisa gambar, hitung, desain. Nah besok udah langsung lagi dengan BIM, desain dan virtual construction-nya. Nah mungkin persiapannya kadang-kadang tidak bisa disiapkan secara natural ya, tapi by default atau dengan sendirinya kan terganti sekarang. Nah, saya tidak tahu nih sekarang yang pengganti penggambar dengan meja gambar itu kan juga tidak siap dulunya ya, tapi sekarang mau tidak mau akan tergantikan. Jadi ini kemajuan teknologi yang kita harus lihat bahwa ke depan ini akan seperti ini. Nah, kalau sudah dikerjakan dengan robot dan sebagainya, maka peran LPJK kan mungkin tidak lagi sertifikasi ya, karena semua sudah dikerjakan oleh komputer, oleh robot. Ya, tapi mungkin bidang lain apa yang harus dilihat, misalnya masa standarisasi dan sebagainya untuk robotnya dan seterusnya. Mungkin demikian. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga bisa bertemu lagi di seminar online selanjutnya ya Bapak. Oke.